Oke guys, ketemu lagi dengan saya, Simatu Pengavatar. Pembahasan mengenai hari ini yaitu tentang merantau. Merantau ini berat. Merantau itu menahan rindu. Dan yang bisa menahan rindu hanya orang kuat. Jadi yang bisa merantau hanyalah orang kuat. Oke, subscribe dulu. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya sebelum kita mulai videonya. Dan kalau nanti kamu suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan juga komen tentunya. Oke guys, kita lanjutin. Berbicara tentang merantau, biar teman-teman tahu dulu nih. Saya ini Lamhot Simatupang. Jadi setelah tamat kuliah dari Universitas Negeri Medan, saya 2013 itu merantau ke Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika. Lalu dari situ merantau lagi tahun 2014 ke pedalaman di Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya. Nah itu pedalaman itu. Saya mengajar di sana di distrik Wandai. Wah, di sana 1,5 tahun. 1,5 tahun di sana merantau. Kemudian 2016 saya juga rencana mau melanjutkan di Malang. Lalu kemudian 2016 pertengahan saya ke Kalimantan, mengajar di sana di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Itu di desa Lumbis Ogong. Nah, di Lumbis Ogong itu perbatasan, tidak ada sinyal. Tadi juga yang di Papua itu tidak ada sinyal juga. Lalu tahun 2017 merantau lagi ke daerah Maluku Barat Daya, itu daerahnya di Luang dan juga sempat ke Tepa, itu Maluku Barat Daya. Lalu tahun 2018 lalu saya kembali merantau ke Timika. Nah, jadi kalau merantau kebetulan saya sudah memiliki pengalaman. Nah, itu yang mau saya bagikan di video kali ini. Apa yang dibutuhkan oleh seorang perantau? Nah, tidak perlu banyak-banyak. Menurut saya yang dibutuhkan oleh seorang perantau itu cuma 3 hal. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu merantau. Jadi, merantau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata dasar rantau. Rantau itu artinya itu daerah pinggiran laut, pantai, atau daerah pinggiran sungai. Itu namanya rantau. Rantau itu adalah daerah pinggiran pantai yang mengarah ke laut atau juga pesisir sungai. Jadi namakan rantau itu namanya arti rantau. Jadi merantau adalah keluar dari daerah itu atau berlayar lah tepatnya, keluar dari daerah untuk mencari pekerjaan atau juga untuk menimba ilmu. Nah, jadi ini sangat cocok sekali ditonton oleh adik-adik yang sekarang mau kuliah. Karena ternyata ketika kita mau melanjutkan kuliah keluar daerah itu juga ternyata adalah merantau. Atau ketika kita mau mencari pekerjaan di daerah lain, mungkin daerah kita sudah mungkin sulit mencari pekerjaan, atau kita sudah bosan bertani ataupun apa, ingin mencari tempat lain, itu juga merantau. Nah, sekarang ada 3 hal yang harus dimiliki bagi mereka yang ingin merantau menurut pengalaman saya pribadi. Dan kalau sudah memiliki ketiga hal ini, kemungkinan besar dia bisa bertahan di dalam perantauan. Sukses? Ya, banyak juga memang perantau yang sukses. Tapi kalau sudah memiliki hal ini, saya pikir dia sudah bisa bertahan. Masalah sukses nanti akan kita lihat sendiri bagaimana hasilnya. Tapi setidaknya sudah bisa dulu bertahan di dalam perantauan. Nah, yang pertama itu adalah para perantau harus memiliki yang namanya tujuan. Ketika dia seorang pelajar, dia merantau dan dia memiliki tujuan untuk belajar, maka dia harus paham dulu itulah tujuannya. Jadi ketika dia merantau ini, tujuannya belajar supaya dia bisa fokus nih dari perantauan. Itu tujuannya belajar ya gitu. Jangan ketika dia mau belajar di daerah perantauan, mau belajar harusnya, tapi dia lupa tujuannya, jadinya ke mall, mendaki gunung, pergi sama teman-temannya, akhirnya blank gitu. Daerah perantauan akhirnya jadi gagal. Nah, itu pertama harus paham dulu tujuannya. Atau yang bekerja, dia mau bekerja ini, tapi akhirnya apa? Dia nggak paham tujuannya. Dia mau ngapain, dia merantau, akhirnya nyampe tempat tujuan, dia ya mungkin tidur atau dapat tantangan sedikit, dia langsung galau. Yang pertama itu harus paham dulu tujuannya kita merantau itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami adalah dan harus dimiliki adalah kehidupan doa atau beribadah.
ini harus dimiliki nih. Bagi teman-teman yang muslim, nah ini nggak boleh ketinggalan namanya sholat 5 waktu. Nah bagi teman-teman yang Kristen sama seperti saya juga, jangan sempat tinggalkan saat teduhmu. Harus rajin berdoa. Tiap pagi itu baca Alkitab. Bagi teman-teman yang muslim, sholat itu jangan ditinggalkan. Bagaimana kamu bisa bertahan di daerah perantauan kalau kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang bisa bikin kamu tuh berhasil itu yaitu tadi, kehidupan doa kamu tuh harus bagus. Kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan supaya di daerah perantauan kamu tuh diberkati. Kalau ingin sukses, yang harus kamu miliki yaitu tadi, kamu harus memiliki kehidupan doa yang baik, beribadah yang baik. Dan yang terakhir nih, karena tadi saya bilang ada 3 yang harus kamu ketahui. Nah yang ketiga ini, kamu harus ingat orang tua. Nah, ingat orang tua ini penting. Banyak perantau itu, ya bukan banyak sih, seperti yang kita dengar kisah-kisah yang dulu tuh yang perantau, yaitu maling kundang, kadang lupa orang tuanya. Nah ketika kita ingat orang tua, sebenarnya kita itu sedang memberikan motivasi untuk diri kita sendiri. Oh ya, orang tua aku di kampung, dia berharap aku sukses belajar ini. Nah akhirnya apa? Kita akan semangat belajar. Kita ingat orang tua. Aduh, orang tua aku di kampung dia petani, masa aku ini datang ke perantauan mau belajar, maunya nge-mall. Nah itu kalau kita udah ingat orang tua, kita tahu orang tua kita susah, atau ketika kita mau bekerja ke tempat daerah kita merantau, lalu kita lupa orang tua, kita lupa dari mana kita berasal, wah itu daerah perantauan dia akan sulit untuk berkembang karena nggak ada beban dia gitu. Dia nggak tahu untuk siapa dia bekerja. Ketika kita bekerja, ketika kita datang dari kampung, kita nggak pengen mengucapkan orang tua. Yang ketiga harus kita harus ingat orang tua kita. Ya, jadi merantau itu memang hanya untuk orang yang kuat. Tapi ketika kita sudah memiliki 3 hal ini, saya jamin, bukan saya jamin, tapi ini pengalaman pribadi saya, bahwa kita sudah bisa di perantauan dengan baik. Masalah yang lain itu belakangan, tapi kalau sudah punya 3 ini yang baik, maka saya yakin kita bisa bertahan di daerah perantauan. Kemungkinan besar akan berhasil. Oke, itulah tadi hal yang harus dimiliki oleh 3 hal yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin merantau. Nah, video-video selanjutnya akan membahas tentang perjalanan saya selama merantau di Papua, di Kalimantan, di Maluku. Itu semuanya daerah yang tidak ada sinyal, daerah-daerah yang sangat terpelosok. Bagaimana saya bisa bertahan ya? Akan saya ceritakan di pertemuan selanjutnya. So, subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya akan ceritakan juga, betul nggak ya kalau kita ke Kalimantan itu kita akan susah pulang? Atau di Papua waktu di pedalaman pernah nggak ketemu sama OPM? Oke, kita akan ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe. Oke.